Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu dari Pens. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai aplikasi yang saya buat ya. Jadi di sini ada tahapan Pimp Up Your Skill dari MSP. Jadi saya di sini membuat sebuah web apps ya. Jadi sebelum kita membuat web apps, yang saya perlukan beberapa software ya untuk membantu. Untuk editornya saya pakai Notepad++, lalu untuk desainnya saya pakai Photoshop, lalu untuk local servernya saya pakai Xampp, lalu untuk koneksikan dengan Azure-nya saya memakai FileZilla. Lalu untuk SQL Manager-nya saya pakai SQL Front. Jadi untuk membuat sebuah aplikasi web apps ini, saya memerlukan beberapa aplikasi ini. Bisa dilihat. Jadi aplikasi yang saya buat ini nantinya sebuah aplikasi inventory ya, masuk keluarnya barang pada suatu gudang. Jadi kita harus pastikan web apps yang kita buat itu sudah selesai ya. Jadi kalian bisa coding dulu di Notepad++. Seperti ini ya, jadi lebih mudah, ada pewarnaannya. Ini salah satu codingnya untuk export ya, salah satunya. Lalu untuk local servernya kita bisa pakai Xampp. Nah, di sini saya memakai database MySQL ya. Bisa di start untuk mencoba. Semua file kita itu tidak ada bugnya. Jadi ketika upload itu udah fix, tidak ada kekurangannya. Oke, langsung aja untuk prosesnya. Setelah filenya udah siap, akan kita upload ya. Jadi masuk ke portal Azure ya, login. Setelah itu kita klik new untuk membuat nama web apps-nya. Tunggu. Jadi nanti di sini kita bikin web apps serta database-nya ya. Web dan mobile kita pilih. Di sini web apps. Jadi nantinya akan ada beberapa data yang harus kita isi seperti app name, subscription, ya pastikan app name-nya ini unik ya, jadi tidak sama dengan yang lainnya. Resource-nya kalian bisa membuat baru atau memakai yang sudah ada dari yang kemarin ya. Pintu dashboard. Oke, great. Jadi di sini ada sebuah TOS ya. Jadi kita bisa mengetahui aplikasi yang sedang kita buat itu sudah di-deploy. Nantinya akan ada sebuah notifikasi apabila aplikasi yang kita buat itu sudah selesai. Oke, coba kita buat database. Nah, ini ada notif ya. Deploy sukses. Oke, setelah itu kita akan membuat database-nya. Pilih data storage. Nah, di sini sebenarnya banyak ya untuk jenis-jenis dari database-nya. Tapi karena kita pakai akunnya student, jadi yang tersedia itu hanya MySQL database. Oke. Kita pakai Southeast Asia. Jangan lupa legal term. Tunggu. Jangan lupa di save lalu create. Ditunggu juga ya masih submit. Sambil nunggu kita buka ya dari web apps yang kita bikin tadi.
Oke, jadi setelah kita buka di sini ada beberapa informasi yang dapat kita lihat ya. Ada URL-nya, FTP-nya, FTP hostname-nya, status-statusnya yang lainnya. Jadi untuk mengakses filenya sendiri, kita perlu namanya kredensial untuk mengaksesnya. Nih, deployment kredensial. Nah, di deployment kredensial ini kita jangan lupa ya kita mengisikan FTP atau deployment username-nya, terserah kalian mau pakai apa. Lalu jangan lupa password. Ini nantinya kita gunakan untuk mengakses dari file-file yang ada di sini. Jadi kita mengakses file yang ada dan akan kita isi dengan file yang sudah kita buat tadi. Kita butuh akses ini. Oke. Untuk passwordnya ini terserah kalian mau pakai password apa. Untuk username, kalian bisa menggunakan username ini. Tinggal mengcopy saja. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kredensialnya. Sekarang kita buka ya. Ini sudah selesai inventory close. Oke, setelah kita selesai membuat database, kita buka properti ya. Untuk di properti ini nantinya berguna sekali untuk konfigurasi antara file dengan database. Jadi ini ada hostname yang berguna nanti kita isi ya, hostname-nya ya. Untuk portnya juga, username serta password. Nanti kalian bisa mereplace dan disesuaikan dengan database ini pada file config setiap web apps. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, untuk menggunakan FileZilla ini, pastikan kalian tidak menggunakan proxy. Dikarenakan untuk FileZilla ini tidak bisa diakses apabila menggunakan versi dengan proxy. Oke. Nah, di sini kita bisa new site. Di sini kita bisa memasukkan host serta user dan passwordnya juga. Ini menurut kredensial yang tadi ya. Kita gunakan aksesnya. Portnya sesuai dengan database tadi. Ya, di sini ada status ya. Bisa kita lihat. Kita tunggu, ini masih dalam tahap koneksi. Nah, apabila kita sudah terkoneksi, maka akan muncul sebuah file, log file dan site. Bisa kita buka site. Ini nantinya berisi file-file web kita. www.root. Oke. Nah, ini adalah file-file yang tadinya sudah kita upload. Ini file yang sudah saya upload ya. Oke. Mudah seperti itu. Tidak perlu ribet ya. Jangan lupa kita koneksikan dengan database. Kita menggunakan SQL Manager from SQL Front ya. Terserah kalian bisa menggunakan SQL Manager manapun, tapi di sini saya menggunakan MySQL Front. Jadi di sini kita tinggal add account ya, menggunakan nama, deskripsi namanya terserah. Hostnya sesuai username yang ini untuk akses dari database. Jadi setelah add account, nanti kalian tinggal mengimport database SQL-nya ya. Klik dengan exam dulu ya. Jadi pastikan database kalian itu sudah kalian export dan nantinya tinggal diimport pada SQL Front. SQL Front. Oke, ditunggu ya. Oke. Setelah kalian buat database-nya, jangan lupa tinggal di export. Oke. Cukup seperti itu. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Dari kita build codingnya, kita buat aplikasinya, setelah itu kita konekin dengan database, setelah itu kita upload ke Azure. Cukup seperti itu, dan tinggal connect dengan MySQL Front tadi. Jadi langsung aja masuk ke
aplikasi kita ya. Jadi bisa diakses di gamelanart.azurewebsite.net. Nah, kita harus login dulu ya. Oke, setelah login, ini adalah halaman dashboardnya. Jadi, untuk perancangan sistem inventory ini berguna sekali buat kalian yang ingin mendata barang yang masuk, barang keluar, dan tentang laporan-laporan dari manajemennya sendiri. Jadi di sini di inventory ini langsung saja masuk. Untuk yang admin ini ada beberapa jenis login ya, ada administrasi, gudang, pimpinan, serta sekretaris. Jadi di sini kita bisa memanipulasi atau kita bisa menambahkan orang-orang atau emang sebuah akun yang berguna untuk akses beberapa bidang ini ya, administrasi, gudang, pimpinan, sekretaris. Oke, nanti akan saya jelaskan tiap-tiap fungsinya, tiap-tiap jenis login ini. Administrasi sudah jelas ya, kita bisa manipulasi dari akun ini, akun-akun yang ada di website ini, yang nantinya bisa memanipulasi itu siapa saja dan jenis loginnya itu apa saja. Oke, seperti ini ya, dia bisa menghapus dan mengedit, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pimpinan sendiri, pimpinan sendiri, dia itu bisa melihat atau monitoringnya dari barang masuk, barang keluar. Sekretaris itu untuk membuat sebuah laporan masuk keluarnya barang. Lalu untuk bagian gudang itu juga mendata barangnya masuk itu apa, barangnya apa, dan sampai ke laporannya juga ada. Oke, langsung aja keluar ya. Kita masuk ke pimpinan. Nah, ini adalah halaman login dari pimpinan ya. Di sini ada dua menu, laporan bulanan dan laporan EU. Jadi laporan bulanan untuk stok gudang. Jadi di sini kita bisa melihat, kalian mau melihat laporan yang mana, barang masuk atau barang keluar. Tinggal cari tanggalnya saja, tanggal awal sama tanggal akhirnya saja, tinggal dicari. Otomatis nanti ada beberapa report yang ada di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari transaksinya. Tanggalnya ada, kode barangnya, nama barangnya, dan jumlahnya juga. Untuk laporannya juga di sini bisa diekspor ya, diekspor ke Excel. Jadi otomatis nanti langsung di-download berupa file Excel. Bisa kita buka. Kurang lebih seperti ini. Sesuai dengan data yang ada pada laporan tadi. Oke. Setelah itu ada di laporan EOI, laporan pre-order untuk mengatasi krisis stok ya. Kurang lebih sama, nanti ada tanggal, kode barang, nama barangnya apa, untuk rata-rata pemakaiannya itu seperti apa, periode, lead time, safety, tersedia atau tidak, jumlah ordernya, dan EOQ-nya berapa. Seperti itu. Kurang lebih pimpinan seperti itu ya. Jadi dia bisa memonitoring dari data perencanaannya sampai laporannya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian gudang. Oke, jadi pada bagian gudang ini lumayan banyak ya. Jadi ada bagian barang, penerimaan barang, keluarnya barang, serta laporan bulanan. Untuk barang sendiri, di sini kita bisa menambahkan apa saja barang yang akan kita masukkan. Di sini ada jelasnya kemenjangkatan customer. Coba kita masukkan ke barangnya. Nama barangnya itu 10.
yang sebenarnya ingin kita daftar, bisa kita lihat pada tabel ya. Datanya sudah masuk, follow dingin. Oke, di sini kita juga bisa memanipulasi, mau mengedit atau menghapus. Setelah itu kembali lagi ya ke menu awal, penerimaan barang. Setelah barangnya di create atau dibuat, lalu kita bisa melihat tanggal masuknya barang ini tanggal berapa, lalu kode barangnya ini seperti apa. Kita bisa menyelek salah satu yang ada di sini ya, follow. Otomatis data langsung terisi, kuantitinya berapa, anggap saja 5. Oke, barang yang masuk seperti ini. Oke, ada data dulu sudah disimpan, kembali lagi. Setelah itu kita coba untuk keluarnya barang, mengurangi barang atau mengeluarkan barang untuk diproduksi. Kurang lebih sama, tanggal keluarnya kapan, kode barangnya apa, kuantitinya berapa, nggak baca tinggi. Oke, data sudah disimpan ya. Kita coba lagi, balik ke dashboard, laporan bulanan untuk mengetahui stok yang ada di gudang. Jadi di sini kita bisa melihat barang yang masuk, barang keluar. Kita coba barang keluar. Kita cari laporannya, apakah sudah ada. Nah, sesuai dengan barang yang kita inputkan tadi ya. Transaksi keluarnya tanggal sekian, kode barang sekian, namanya sekian, dan jumlahnya sekian. Sama seperti yang tadi, kita juga bisa mengekspornya ke dalam bentuk Excel. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, kita bisa menyederhanakan tampilannya ya. Ada juga untuk real time-nya, tanggalnya berapa. Oke, cukup ya untuk bagian gudang ya. Langsung ke bagian yang terakhir ya, sekretaris. Untuk bagian sekretaris ini ada perencanaan kebutuhan serta laporan EOI. Oke, kurang lebih sama ya, seperti laporan sebelumnya. Kita pilih bulannya, pilih nama barangnya, terus bisa kita lihat ya, tadi sudah kita inputkan 5, terus dia keluar 3, otomatis stoknya tinggal 2. Oke, jadi di sini kita bisa mengetahui laporan perancangannya dari jumlah, quantity, rata-rata, standard deviation-nya, periode pemesanan, reserve, lead time, stok yang tersedia, dan stok yang keluar tadi berapa. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita bisa menghitung ya. Dikarenakan ini tidak ada transaksinya, jadi tidak bisa ya. Kurang lebih sama seperti itu. Laporan EOI. Untuk laporan sendiri ya sama seperti yang di pimpinan sama, hanya mengeluarkan reportnya saja. Ya, seperti itu aplikasi website saya. Ya, saya harap ini bisa membantu orang untuk memanajemen sebuah gudang. Jadi bisa mengetahui barang yang masuk, barang keluar, serta laporan-laporan yang dibutuhkan. Saran dari saya, apabila ada salah kata dan salah perilaku, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.